Baik teman-teman semua, aduh, banyak sekali nih. Tadi Ali Mukhtar ini beliau nih lagi. Pertama, ini dalam rangka klien kami, Saudara Vicky Prasetyo, membuktikan kepada publik bahwa beliau tidak sejahat yang dituduhkan banyak orang. Ya, itu ya. Jadi, sebagaimana saudara tahu bahwa beberapa minggu terakhir ada seseorang yang bernama Vivi Paris, mantan istrinya, mencoba menjegat beliau, kemudian sedikit mempermalukan, lalu kemudian di video dan dikirim. Nah, ini kita uji ke dalam dulu. Nanti hasilnya kami laporkan pasal apa yang kena. Yang pasti kita buat laporan polisi, satu, TV, yang kedua, lawyer, yang ketiga, pemilik akun, yaitu Lamitura. Nanti kita uji di dalam. Oke? Oke, ya. Ya, alhamdulillah hari ini berjalan dengan baik, didampingi sama orang-orang serta pasangan lain sudah dapat terapresiasikan dan laporan kita dan dilayani dengan baik sekali. Ada semacam konseling juga, tentang pidana dan lain-lain. Yang pasti alhamdulillahnya hari ini semuanya dilaporkan kita dan berjalan dengan baik. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menunggu ya. Pertama, sebagaimana saya jelaskan di awal, bahwa klien kami, Saudara Vicky Prasetyo, ingin membuktikan kepada publik bahwa beliau tidak seperti apa yang dibicarakan oleh oknum-oknum tertentu, bukan oleh banyak orang, oleh oknum-oknum tertentu. Di antara oknum-oknum itu adalah Saudara Vivi Paris, atau yang lebih dikenal dengan Royhana Azizah, ya kan? Royhana Azizah. Jadi Royhana Azizah itu nama aslinya, nama panggilannya adalah Vivi Paris. Saudara-saudara, perlu kami sampaikan bahwa laporan kami ini terkait dengan pelanggaran Undang-Undang IT. Apa itu Undang-Undang IT? Pertama, adanya dugaan tindak pidana melakukan dan atau mentransmisikan dan atau mendistribusikan sesuatu yang bukan haknya kepada khalayak sehingga dapat diunggah oleh orang lain dimanapun berada. Itu perbedaan Undang-Undang IT dengan undang-undang yang lain. Karena dia dapat didistribusi, dapat diunggah, dapat dilihat dimanapun. Maka locus delictinya itu tergantung di mana dibuka. Nah, sebagaimana saudara tahu beberapa hari yang lalu, Saudara Vivi Paris, dalam ini Royhana Azizah, yang bersangkutan telah mencegat Saudara Vicky Prasetyo ketika Saudara Vicky selesai melaksanakan syuting di Trans 7 atau Transmedia di Jalan Tendean, Jakarta Selatan. Pada waktu itu, Saudara Vivi patut diduga secara sengaja telah menyerang Saudara Vicky Prasetyo dan berupaya masuk ke dalam mobil sehingga terjadi dorong-dorongan. Yang bahasa di situ justru yang terjadi adalah Saudara Vicky yang didorong dan dipaksa keluar dari mobil.
Tapi pada faktanya dia mengatakan seolah-olah dia yang didorong. Dan pada saat kejadian itu, saudara Vivi bersama dengan lawyernya yang diduga, karena belum kami ketahui nama aslinya atau nama benarnya, diduga bernama Yoga, memvideokan kejadian ini. Jadi saudara Vivi mencegat, kemudian mendatangi, begitu ya, sampai ke mobil, sampai Vicky mengatakan di dalam video itu kami lihat ada apa-apaan sih, gitu. Kemudian saudara Yoga, dalam hal ini yang kami duga bernama Yoga, seorang pengacara, melakukan rekaman, memvideokan, dan lalu kemudian video tersebut didistribusikan. Ini dugaan kami ya, dugaan kami. Kita tidak menuduh ya. Didistribusikan kepada akun yang dikenal dengan Lambe Tura. Jadi oleh karena itu maka Lambe Tura telah juga menayangkan video dimaksud, sehingga sampai hari ini ditonton hampir 1,8 juta per hari. Anda bayangkan di situ bahwa ada seorang mantan istri, kemudian membawa anak, kemudian divideo oleh kuasa hukumnya, kemudian didistribusikan ke salah satu akun, kemudian narasinya diatur oleh akun itu sendiri, dan kemudian ditonton oleh banyak orang, akhirnya mencapai hampir 2 juta. Oleh karena itu maka kami selaku kuasa hukum Vicky melaporkan saudara Vivi Paris alias Rohaya Aziza dan kuasa hukumnya dan Lambe Tura karena mereka telah melakukan tindak pidana pelanggaran undang-undang IT yang mencemarkan nama baik klien kami Vicky Prasetyo. Itu poin pertama. Poin yang kedua, saudara Vivi Paris itu selalu mengatakan bahwa ada hutang yang seolah-olah saudara Vicky Prasetyo memiliki hutang kepada saudara Vivi Paris. Pada faktanya itu tidak pernah ada, tapi itu selalu digelindingkan. Nah, itu digambarkan kalau tidak salah berapa? 1 miliar. Sekarang kami buktikan Anda, Vivi, kami tantang Anda, buktikan mana yang 1 miliar itu. Anda tahu, kalau orang Anda punya hutang, ada bukti. Paling tidak ada rekaman. Paling tidak ada dokumen lain. Paling tidak ada kwitansi. Paling tidak ada saksi. Di mana hutang itu? Jangan Anda ngomong. Tapi kalau saya lihat di media katanya, anak rindu ketemu papanya. Atau dedinya. Kalau anak ketemu dedinya, kok sampai ribut-ribut? Terus untuk apa di video? Pertanyaannya, untuk apa di video kalau seorang anak mau ketemu ayahnya atau ketemu dedinya? Terus kalau nggak dipeluk sama Vicky, terus apa masalahnya? Beliau baru selesai kerja, capek dan tidak melihat, dan itu malam. Lalu kemudian dikatakan tidak sayang. Lalu kalau dia tidak sayang, terus direkam, terus disebut ada utang, terus dipermalukan, terus juga saya lihat menyatakan di TV supaya seolah menasihati supaya Kalina Oktarani berpikir tentang keadaan Vicky sebagai calon suami. Saya katakan, apapun yang dilakukan Vivi Paris tidak akan merubuhkan cinta Kalina 1 menit pun terhadap Vicky Prasetyo. Mereka makin lengket untuk hidup bersama. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, terkait dengan memproduksi dan mentransmisikan ini, singkat saja, ini sekali lagi kami minta pertanggungjawaban dari satu Vivi, yang kedua pengacaranya, yang ketiga Lambe Tura. Perlu saudara ketahui hari ini bahwa Vicky merasa satu, tidak pernah menelantarkan anak. Yang kedua, dia tidak punya hubungan apapun dengan Vivi sekarang, karena itu adalah mantan istri. Dia paham bahwa anak itu tidak ada namanya mantan anak, iya kan? Dia pasti sayang kepada anaknya, tapi malam itu dia tidak lihat. Dan dia lagi capek baru bekerja. Kenapa harus dilakukan itu? Yang ketiga Lambe Tura. Kenapa harus menayangkan tanpa seizin dari orang-orangnya? Dan kami yakin akan banyak orang korban. Saya kira itu. Oleh karena itu saudara-saudara, pasal yang kami laporkan adalah pasal
pencemaran nama baik melalui media elektronik, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT nomor 19 tahun 2016, dan juga Undang-Undang IT pasal 27 ayat 3 nomor 11 tahun 2008, dan bisa juga nanti ketika pemeriksaan akan masuk ke unsur fitnah, yaitu 310 dan 311. Saya kira itu dari kami. Nggak ada utang atau apapun kayak tadi kan dari kutipan Pak Rasman sebagai kuasa hukum saya harusnya udah jelas gitu, 1M nya dari mana gitu. Sebenarnya saya sebenarnya tidak mau yang mengambil langkah untuk seperti ini, tapi kasihan juga dari anak-anak saya yang kena moral karena suatu hal fitnahan seperti ini. Saya berapa kali diam, lebih baik tertarik saya mengisi kegiatan saya dengan alhamdulillah program-program saya yang saat ini semuanya lagi berjalan baik gitu. Terus tapi ya keluarga, anak-anak sepertinya akan ada beban moral berkepanjangan kalau saya nggak melakukan sesuatu, dan kalau hanya mendiamkan. Sekali lagi, kalau segi permasalahan utang atau apapun memang sudah tidak ada dan tidak pernah ada apapun gitu loh. Kalau masalah tanggung jawab saya terhadap Paris sampai kapanpun juga saya pasti mencintai anak saya. Cuma dengan proses yang sebaik-baiknya, yang komunikasi lah yang baik gitu, bukan dengan hal seperti itu. Ya cukup deh, kayaknya udah jelas.